Saudara saksi, saudara berkedudukan sebagai korban dalam perkara ini. Mohon bisa dijelaskan, diterangkan lagi kerugian saudara sebagai korban. Ya, saya terus terang kerugian material mungkin tidak ada dihitung, tapi secara moral anak cucu saya dibilang penjahat, saya dibilang lot, saya dibilang apa lagi? Coba kalau saya tuduh Anda sebagai penjahat, Anda pencuri, yang mulia, itu menurut saya sebagai seorang tua, sebagai seorang bekas prajurit saya di Kopassus sekian lama, saya tidak terima kelakuan itu. Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Okay. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Apakah perkataan-perkataan yang disampaikan oleh saudara Haris Azhar ini adalah merupakan perkataan yang benar sesuai dengan data dan fakta, atau merupakan perkataan-perkataan yang tidak benar, atau merupakan berita yang bohong sesuai dengan dakwaan kami? Pertama, saudara dibilang bermain-main di pertambangan di Papua saat ini. Coba tegaskan kembali, coba ingat-ingat, apakah saudara selama ini sampai detik ini saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua? Coba terangkan. Yang mulia, saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu. Saya memfokuskan diri saya pada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara. Dan itu saya janji sampai hari ini. Dan kita juga mengajukan untuk pertemuan dan pembicaraan. Bukan cuma klarifikasi ke YouTube. Saya bisa pahami psikologi saudara saksi kalau bilang kenapa saya harus datang ke YouTube-nya. Yang mulia, itu yang salah satu yang saya sayangkan. Saya kan bisa ditanya, mau saudara Haris itu kapan saja telepon saya jawab. Kalau tadi Pak saudara saksi menyampaikan kenapa saya tidak mengakses Pak Luhut, saya bisa telepon. Betul, saya punya kalau nggak salah dua nomor Pak Bapak ada sama saya. Jadi itu betul. Jadi saya bisa akses, tapi saya tidak akan mengakses Bapak karena itu bukan saya tulis. Kalau memang niatnya baik, dia gentleman, dia betul-betul seorang hak asasi manusia, dia bisa tanya saya, ada enggak? Kalau tidak tanya saya, dia akan bisa lihat di Kumham, saya punya enggak perusahaan itu, saya melakukan itu apa tidak. Dan dia berani masih nuduh saya penjahat. Saya ini sudah berapa kali membantu buat negeri ini di daerah operasi militer. Anda belum pernah alami, Anda berani menuduh saya penjahat. Itu Pak yang mulia, saya tidak terima. Dia minta tolong apa banyak kan, nanti saya akan tunjukkan SMS dia ke PA dia ke saya. Dalam kesaksian di persidangan, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, menunjukkan percakapan intens dengan Haris Azhar. Luhut menyatakan selama ini Haris Azhar sering mengontaknya, sering ke kantor, bahkan ke rumah Luhut. Luhut memberikan bukti percakapan WhatsApp Haris Azhar tentang bagaimana Haris sering meminta bantuan dirinya. Haris menulis, "Pak, melanjutkan telepon saya ke Bapak 2 minggu lalu, saya minta waktu ke Bapak untuk membawa atau ketemuan dengan para ketua adat dari masyarakat asli di sekitar wilayah Tembagapura area lokasi Freeport. Mereka mau mengadu dan minta bantuan ke Bapak perihal saham mereka yang tidak kunjung jelas distribusi dan peruntukannya. Saya berharap Bapak bisa sediakan waktu untuk menemui mereka." Dan Luhut menjawab, "Silakan saja," dan mengatur hari pertemuannya. Dan dalam percakapan tahun 2019, Haris juga pernah meminta pertolongan Luhut. Haris menulis, "Pak, selamat ya, tapi bantu urusan-urusan saya juga dong. Semoga sukses dengan tugas lanjutannya." Dijawab Luhut, "Oke, terima kasih. Apa yang perlu saya bantu?" Haris menjawab, "Itu Pak, urusan karyawan Freeport. Bapak harus bantulah. Minggu depan saya temui Bapak." Dan 2 hari kemudian Luhut merespons, "Oke, saya tunggu." Dan sebelumnya pada 25 Juni 2019, Haris juga pernah meminta waktu Luhut untuk bertemu membicarakan soal 8.000 karyawan Freeport Indonesia yang di PHK sepihak. Haris menulis, "Pemerintah, Menteri SDM, Menteri Tenaga Kerja tidak ada yang mau bicara dan urus." Keesokan paginya, Luhut pun merespons menyetujui pertemuan ini sepulang dari KTT G20. Menko Maritim dan Investasi atau Marves Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam sidang sebagai saksi dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis 8 Juni kemarin. Berikut sejumlah kesaksian Luhut di sidang kasus pencemaran nama baiknya tersebut. Luhut mencurahkan isi hatinya di persidangan, termasuk ketika dia dipanggil dengan julukan Lord
Kata dia itu menyakitkan. Luhut kemudian bercerita, sebenarnya dia dan Haris Azhar sudah kenal lama. Haris bahkan pernah main ke rumah Luhut. Mereka juga kerap berkirim pesan WhatsApp dan SMS. Saya terus terang sedih. Kenapa saudara Haris melakukan itu ke saya? Jelas Luhut yang mengenakan batik ungu. Kata Luhut, ketika itu Haris datang meminta tolong untuk sekolah program doktor. Luhut mengaku, kala itu dia memberi pertolongan. Luhut kemudian bercerita soal hingga akhirnya dia melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya. Jadi dia diberi laporan soal tayangan di channel YouTube Haris oleh stafnya bernama Singgi. Luhut sempat meminta anak buahnya untuk mengontak Haris dan agar meminta maaf soal tayangan yang menuding dia punya bisnis di Papua. Namun tak ada ucapan maaf. Hingga akhirnya Luhut melapor ke Polda Metro. Purnawirawan Jenderal TNI ini sempat meminta agar polisi melakukan mediasi supaya kasus tak berlanjut. Tolong Kapolda, kalau bisa dimediasi saja. Walau saya jengkel sekali karena saya dituduh punya bisnis di Papua. Saya dituduh lord dan penjahat. Itu kata-kata menyakitkan. Beber Luhut dengan nada bicara khasnya, tegas. Luhut hanya meminta agar Haris meminta maaf. Namun tak ada juga kata maaf. Saya ini 76 tahun. Ini pembelajaran. Tidak ada kebebasan absolut. Saya ingin sampaikan ke Yang Mulia. Ini sangat-sangat sakit. Jejak digital tak pernah hilang, kata Luhut. Sidang berlangsung memanas sejak awal karena beberapa anggota tim advokat Haris dan Fathia tidak mendapatkan kursi untuk duduk. Sementara majelis hakim tidak menyediakan kursi banyak. Saat Luhut mulai bersaksi, pengacara Haris Azhar kembali protes. Kali ini karena Luhut membawa catatan untuk bersaksi. Saksi diperiksa berdasarkan apa yang dialami, tapi saudara saksi bawa catatan. Saya ingatkan supaya saudara saksi tinggalkan catatan, ucap salah satu advokat yang membela Haris Azhar. Bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan dengan saksi bawa catatan, imbuhnya. Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Artana sempat merespons. Namun Luhut mengambil mikrofon dan melemparkan catatannya. Saya tutup, kata Luhut melempar catatannya ke kursi di sebelahnya yang kosong. Jaksa sempat protes dan Hakim Artana menyebut tidak ada salahnya Luhut membawa catatan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bercerita soal duta besar atau dubes negara asing yang datang menemui dirinya dan melobi soal Haris Azhar. Luhut dalam kesaksian dalam sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia menuturkan saat itu dia kemudian memberi pilihan ke dubes tersebut. Ada duta besar asing sampai ke saya, kata Luhut. Dubes itu mengaku membawa pesan dari Kemlu negaranya lalu melakukan lobi soal kasus Haris Azhar yang dia laporkan ke Polda Metro Jaya. Luhut lalu bersikap keras. Kau boleh pilih dia, Haris, atau pilih saya, ujar Luhut ke dubes negara itu. Luhut tak menyebut negara mana. Lalu kemudian Luhut menyambung ceritanya soal bantuan asing ke LSM Haris dan Fathia adalah aktivis LSM. Jangan pernah negara kami dicampuri asing. Kami negara berdaulat. Saya usulkan LSM diaudit mendapat dana dari mana, ujar Purnawirawan Jenderal TNI ini. Luhut sempat ditanya, apakah Presiden Jokowi pernah menanyakan kepadanya masalah yang menuai sorotan luas ini. Presiden tidak pernah ngurus-ngurus begituan. Presiden tidak pernah campuri hal-hal semacam itu, ucap Luhut. Usai persidangan, Luhut menyampaikan lagi hal itu kepada wartawan, bahwa Jokowi tidak pernah mencampuri masalah hukum Luhut di pengadilan. Presiden nggak pernah mencampuri masalah hukum seperti ini. Luhut membantah bermain dalam bisnis pertambangan di Blok Wabu, Papua, sebagaimana dimuat dalam YouTube Haris Azhar. Dia menyebut yang disampaikan Haris adalah fitnah, bukan kritikan. Pernyataan ini pula yang membuat Luhut menempuh jalur hukum terhadap Haris Azhar dan Fathia. Ada kesan Haris Azhar itu tidak kenal saya.
Dia mengenal saya mungkin dari 2012. Jadi sudah banyak pesan-pesan dia yang disampaikan ke saya dan saya berikan solusi-solusi, ucap Luhut. Setelah tayangan di YouTube itu muncul, Luhut sempat meminta Haris dan Fathia meminta maaf, tapi tidak bersambut. Begitu juga sempat memberi somasi, tapi tak dihiraukan. Dia bilang saya salah, tapi saya sampaikan kamu keterlaluan. Kamu bicara tidak pakai data, menuduh, memfitnah, ucap Luhut. Di akhir persidangan, Haris Azhar meminta maaf kepada Luhut. Hal tersebut usai majelis hakim bertanya apakah Haris dan Fathia Maulidiyanti ingin meminta maaf kepada Luhut atau tidak. Kami tidak akan paksa saudara Haris maupun saudara Fathia. Ada yang mau disampaikan ke saudara saksi selaku manusia, misalnya ada khilaf. Semua orang pasti ada kekhilafan. Ada keinginan minta maaf kepada saudara saksi? Tanya majelis hakim. Haris lalu berdiri dari tempat duduknya dan menyampaikan permintaan maafnya. Menurutnya ia sama sekali tak ada niat menyinggung Luhut sebagai pribadi. Saudara saksi, saya nggak ada niat mau nyerang pribadi. Bahwa Bapak merasa terserang pribadinya, saya minta maaf. Tapi apa yang saya sampaikan, saya pilih topik di YouTube, saya punya standar, ucap Haris.